Sebelum membahas tentang parenting for working mom, kita perlu mengingat lagi ya Bunda, bahwa keluarga itu adalah investasi akhirat kita, di mana setiap kebaikan yang kita lakukan untuk keluarga kita, baik mendidik anak kita, merawat anak kita, membersihkan rumah, merawat suami, itu semuanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat kebaikan berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi di sini Allah menyampaikan bahwa ketika kita berbuat baik, nanti juga kita akan mendapatkan kebaikan pula. Dimana nanti ketika kita merawat anak kita, mendidik anak kita, nanti ketika tua pun juga mereka akan balik berbuat baik kepada kita. Tidak hanya itu saja, di akhirat kita juga akan mendapatkan balasan yang baik dan justru lebih memberikan kebahagiaan yang abadi dari Allah. Nah, Allah menyampaikan juga di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Jadi kita tidak perlu khawatir lelah kita, letih kita di dalam mengurusi keluarga kita, itu tidak akan luput dari pencatatan Allah dan semuanya itu akan mendapatkan balasan ketika kita melakukannya lillahi ta'ala. Sedangkan untuk working mom, Rasulullah menyampaikan mendapatkan 2 pahala. Ini bisa kita lihat dalam sejarah di mana ada istri Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud ini adalah seorang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, beliau pandai dalam Al-Qur'an, namun beliau memiliki sedikit harta. Kemudian mempunyai seorang istri yang bernama Zainab yang dia berharta karena memang dia pekerja. Zainab mensedekahkan hartanya untuk suami dan anak-anaknya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, wahai Zainab, engkau mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala kekerabatan atau silaturahim dan pahala sedekah. Dimana ketika wanita bekerja kemudian memberikan hartanya untuk suami dan anak-anaknya, dia mendapat 2 pahala sekaligus, yaitu pahala menyambung silaturahmi karena dia berbuat baik pada keluarganya, dan juga pahala sedekah karena seharusnya wanita kewajibannya dinafkahi oleh ayahnya sebelum dia menikah, kemudian setelah menikah dinafkahi oleh suaminya. Namun tidak semua keluarga itu berada dalam kondisi ideal seperti itu. Ada yang mereka mungkin ayahnya sudah tua atau sakit, atau suaminya dalam keadaan sakit, atau suaminya itu dalam kondisi nafkah yang diberikan itu belum cukup, atau harta yang dimiliki dari pekerjaannya itu belum cukup untuk menafkahi keluarganya, hingga akhirnya istrinya itu harus bekerja. Dalam Al-Quran juga pernah diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 23, yaitu ceritanya tentang putri Nabi Syuaib, di mana di situ putri Nabi Syuaib bekerja dengan mengambil air untuk hewan ternak. Jadi anak dari Nabi Syuaib karena ayahnya sudah renta, akhirnya bekerja mengambil air hewan ternak untuk hewan ternak ayahnya itu tadi. Nah, di sini kita melihat bahwa nggak semuanya dalam kondisi ideal. Dalam sejarah pun juga banyak wanita-wanita yang bekerja dalam berbagai sektor. Contohnya dulu ketika masa pas peperangan di dalam Islam, wanita-wanita di dalam Islam itu banyak yang turut serta untuk berperan di dalam peperangan. Ada yang dia berperan di sektor kesehatan seperti merawat dan menyembuhkan luka dari pasukan perang serta membuat makanan. Salah satunya yang terlibat berperan adalah Asma binti Abu Bakar. Asma selain bekerja berperan di medan perang untuk merawat dan memasak makanan untuk para pasukan perang, juga merupakan ibu yang mengasuh anak-anaknya.
di mana anak-anaknya ini juga memiliki kecintaan tinggi terhadap Islam dan juga memiliki peranan besar terhadap Islam, di mana dua anaknya, satunya itu menjadi ulama dan satunya itu menjadi gubernur di negara Islam. Tidak hanya itu saja, wanita ada yang dulu itu bekerja di sektor pertanian seperti membantu memetik kurma, merawat kurma. Di bidang kerajinan juga ada yang berperan seperti menyamak kulit kurma, seperti Zainab, istri Rasulullah yang bergelar sebagai Ummu Masakin, di mana dia diberikan gelar ibu orang miskin, ibu dari para orang miskin. Hal ini karena beliau itu gemar mensedekahkan hartanya untuk orang miskin, di mana harta tersebut itu diperoleh dari bekerja menyamak kulit unta, di mana kemudian hasil sedekahnya itu tadi diberikan kepada orang miskin. Tidak hanya itu saja, di bidang perdagangan kita juga bisa mengetahui Khadijah istri Rasul juga bekerja di bidang sektor perdagangan yang memperkerjakan pedagang-pedagang yang kemudian dia akhirnya dari hartanya itu tadi itu digunakan untuk sedekah di jalan Islam untuk membiayai dakwah Islam. Sehingga di sini kita ibu yang bekerja dan juga mengasuh anak itu mendapatkan pahala yang banyak juga. Jadi jangan khawatir, segala lelah kita untuk melakukan kebaikan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah.